Assalamualaikum adik-adik. Kalian apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada pertemuan kali ini kakak akan membahas mengenai motivasi sukses dari tokoh inspiratif. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Nah, doa dipimpin oleh kakak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, langsung saja kita akan beralih pada tahap yang pertama, yaitu tahap awal kegiatan. Di sini, pada tahap awal kegiatan, kakak akan membagikan atau kakak akan memperlihatkan sebuah ice breaking. Nah, sedikit cuplikan ice breaking. Nah, nama dari ice breaking ini yaitu Making Melody. Nah, itu tadi sedikit ice breaking dari kakak. Nah, sebelum memasuki materi pada hari ini, terlebih dahulu kakak akan menjelaskan sedikit apa sih bagaimana pentingnya memotivasi diri dalam kesuksesan. Nah, memotivasi diri sendiri, orang lain ini tidak memiliki dan tidak akan pernah memiliki kepentingan yang sama dalam keberhasilan kita. Motivasi dan kesuksesan adalah fungsi dari keberhasilan dan fungsi dari kebiasaan seseorang. Anda harus menghentikan kebiasaan menunda sesuatu dan menggantikannya dengan satu perencanaan yang baik. Sebab orang-orang yang sukses di dunia ini bukan orang yang tidak selalu orang pintar atau pengamat yang baik, tapi mereka yang tidak peduli apa bakat atau karunia yang mereka dapatkan. Mereka telah mendasari diri mereka untuk menghargai kemenangan atas tugas baik, besar maupun kecil. Ini adalah bagaimana Anda belajar sesuatu saat di sekolah, saat berkencan, dan hal lainnya dalam hidup. Jika Anda ingin mencapai tujuan karir, Anda harus bertujuan untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan keluarga Anda. Karena jika Anda ingin mendapatkan nilai yang luar biasa, maka hal yang sama berlaku untuk hal tersebut. Jangan termotivasi untuk menurunkan berat badan, untuk menerbitkan buku, atau membangun rumah hanya untuk mengesankan orang lain. Namun, motivasilah diri Anda untuk melakukan hal itu karena Anda ingin membuat diri Anda itu sukses. Nah, sebelum kita memasuki tahap inti pada hari ini, kakak ingin menanyakan kepada adik-adik sekalian bagaimana, apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti pembelajaran materi pada hari ini? Baik, jikalau sudah siap, kita akan beralih ke materi hari ini, di mana materi hari ini yaitu motivasi sukses dari tokoh inspiratif. 1. Manusia memiliki keinginan, suatu keharusan dan sudah merupakan suatu kodrat bahwa setiap manusia akan dihadapkan pada kenyataan untuk hidup berdiri sendiri atau berdikari. Sudah kita sadari bahwa lambat laun kita harus berpisah dengan orang tua, keluarga dan saudara kita. Namun pada suatu saat pasti akan kita temui adanya perpisahan, baik perpisahan hidup maupun salah satu pihak yang meninggal. Karena kita tidak boleh takut dan cemas dalam menghadapi peristiwa tersebut. Hidup harus diisi dengan cita-cita, kemudian tujuan hidup harus kita rancang dan rencanakan dari sekarang. Kemudian ada beberapa jenis keinginan dari manusia. Yang pertama yaitu setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk kecukupan.
Yang kedua, keinginan mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga, keinginan untuk mendapatkan kehormatan dan kebanggaan. Yang keempat, keinginan mendapatkan ketentraman dan kesejahteraan. Yang kelima, keinginan mendapatkan kebebasan. Dan yang terakhir yaitu keinginan untuk maju dan memiliki kecerdasan. Nah, macam-macam keinginan di atas itu merupakan sebagian dari keinginan manusia. Masih banyak yang belum disebutkan. Nah, semua keinginan tersebut adalah sesuatu yang dapat disebut kebahagiaan atau keseimbangan antara keinginan materi dan rohani yang terus meningkat dan berkembang. Nah, keinginan tersebut dapat pula bersifat duniawi dan akhirat. Pandangan jauh ke depan perlu kita kembangkan. Kita harus punya rencana-rencana yang lebih baik ke depan dan harus lebih maju. Kemudian yang kedua yaitu syarat untuk menjadi diri sendiri. Terbagi menjadi 8 poin. Yang pertama, kita harus percaya pada diri kita sendiri. Yang kedua, kepribadian yang menyenangkan. Maksudnya di sini kita harus mempunyai kepribadian yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, mensyukuri diri sendiri. Nah, kita harus mensyukuri diri kita sendiri. Kita tidak boleh merasa insecure dengan diri orang lain, apalagi kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, tentu saja kita akan berbeda dengan orang lain. Terus yang keempat, menghilangkan perasaan rendah diri. Yang kelima, disiplin terhadap diri sendiri. Nah, kita harus mulai mengatur diri kita sendiri, mulai mendisiplinkan diri kita sendiri dalam mengerjakan sesuatu hal. Dan yang keenam, penuh semangat dan keberanian. Yang ketujuh, jangan hanya berpikir bahwa Anda adalah yang terbaik, buktikan kepada diri sendiri. Yang kedelapan, menerima kenyataan bahwa hidup tidak adil. Jadilah pribadi yang mandiri secara emosional. Nah, materi yang terakhir itu, kita akan membahas contoh orang yang berhasil dengan gemilang. Nah, di sini terbagi menjadi 7 tokoh. Yang pertama, Thomas A. Edison. Yang kedua, Albert Einstein. Yang ketiga, Andrew Carnegie. Dan yang keempat, Nick Vujicic. Yang kelima, Kolonel Sanders. Dan yang keenam, Profesor Dr. B.J. Habibie. Dan yang terakhir, Dr. Yogi Ahmad Erlangga. Nah, berikut foto-foto dari tokoh-tokoh yang inspiratif tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai Thomas A. Edison. Nah, dia adalah orang yang memiliki mental dan ketekunan tinggi yang berhasil dalam ilmu fisika, kimia, matematika, elektro, misalnya bola lampu. Thomas A. Edison sendiri sebenarnya kurang atau tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang tersebut. Kemudian, yang kedua, Albert Einstein. Gurunya menggambarkan bahwa Einstein kecil sebagai anak yang memiliki mental rendah, antisosial, dan terobsesi dengan mimpi-mimpi konyolnya. Namun ketika dewasa, Einstein ditolak masuk Zurich Polytechnic School. Bahkan ketika ia masuk the University of Bern disertai PhD-nya, tak diterima karena dianggap tak relevan. Namun dari mimpi-mimpi yang oleh kebanyakan orang tak masuk akal, itulah Einstein yang menciptakan sejumlah penemuan yang menjadi dasar ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, Andrew Carnegie. Andrew Carnegie ini sedikit sekali memiliki atau mendapatkan pendidikan sekolah. Ia tidak memiliki modal untuk memulai usahanya. Namun, dari berkat ketekunan dan kemauannya yang besar, ia dapat mengantarkan Amerika menjadi negara industri yang terkenal dengan industri bajanya. Kemudian, yang keempat, Nick Vujicic. Nah, Nick Vujicic ini merupakan seseorang yang tak pantang menyerah. Ia tak dikaruniai anggota tubuh yang lengkap, tangan tak punya, kaki hanya terdiri dari beberapa jari, tetapi ia tak mau bergantung pada orang lain. Ia bisa memasak, bisa menggambar, bahkan bisa melukis, menulis, dan berenang. Kini Nick Vujicic dikenal sebagai pembicara atau motivator ulung. Kemudian Kolonel Sanders
atau biasa disebut lebih dari 1000 kali ditolak. Tokoh yang satu ini tak hanya dikenal karena brand Kentucky Fried Chicken-nya yang mendunia, tetapi ia juga dikenal sebagai sosok yang memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi. Nah, lahir sebagai anak pertama dari 5 bersaudara dan ditinggal ayahnya ketika usianya belasan, Harold Sanders jadi kepala keluarga dengan membantu ibunya, termasuk memasak. Salah satu keterampilan memasaknya adalah membuat ayam goreng dengan resep menggunakan 11 rempah-rempah. Kemudian, yang paling fenomenal di Indonesia atau yang paling kita kenal yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie. Nah, prestasi keilmuan B.J. Habibie ini mendapat pengakuan di dunia internasional. Ia menjadi anggota di bidang dirgantara, antara lain di Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt atau Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar Jerman. Kemudian, sedangkan dalam bentuk penghargaan lainnya, Habibie menerima Award von Karman pada tahun 1992 yang di bidang kedirgantaraan boleh di bidang gengsinya hampir setara dengan hadiah Nobel. Kemudian yang terakhir yaitu Dr. Yogi Ahmad Erlangga, penemu rumus matematika berdasarkan persamaan Helmholtz guna pencarian sumber minyak bumi. Yogi Ahmad Erlangga ini seorang ilmuwan muda Indonesia, meraih gelar doktor dari Universitas Teknologi Delft, Belanda. Pada usia yang terbilang muda, 31 tahun, dia sangat mencintai matematika. Di negeri kincir angin itu, dia dinobatkan sebagai dokter matematika terapan, dan matematika itulah yang melambungkan nama Yogi Erlangga ke perusahaan minyak raksasa dunia. Nah, Yogi raksasa Erlangga ini juga biasa disebut dengan B.J. Habibie muda. Nah, itulah tadi beberapa profil dari ketujuh tokoh-tokoh yang dapat memotivasi kita untuk sukses. Nah, tahapan penutupan. Tahapan penutupan ini, pada akhir penutupan ini, kakak berharap bahwa apa yang telah tadi kakak jelaskan mengenai materi menuju sukses, motivasi sukses dari tokoh inspiratif dapat adik-adik mengerti dan kemudian dapat adik-adik terapkan sehingga motivasi tersebut juga timbul di dalam diri adik-adik sekalian sehingga adik-adik bisa sukses. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, terlebih dahulu kita membaca doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Baik, pembacaan doa selesai.